Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan segera menghampiri kamu sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat juga buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, Scorpio, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle yang akan segera menghampiri kamu sebentar lagi buat Scorpio. Ini adalah bacaan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, jika kamu di sini memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu akan bisa vice versa. Oke, Scorpio. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ini juga Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Nah, Scorpio, yang akan segera mendekat ke kamu, ataupun yang segera menghampiri kamu. Apakah itu kalau ini tentang seseorang? Aku melihat ya, ada kesuksesan, ada kebahagiaan nantinya yang akan kamu miliki bersama dia. Bersama seseorang itu, ya. Tapi siapakah dia? Kita akan coba lihat. Ini bisa saja ya sebentar lagi itu di akhir bulan ini ataupun di awal bulan Desember ataupun di penghujung tahun ya. Nah, semoga aja itu dalam waktu dekat. Nah, aku juga melihat seseorang itu mungkin akan bisa menikah bersama kamu. Di Six of Wands ini adalah sebuah pernikahan ya. Dan di sini seperti ada kesempatan untuk kamu mungkin menjalin hubungan dulu dengan dia atau seperti apa. Arti kata ada kemenangan di sini buat kamu ya, buat Scorpio. Kita akan coba lihat seperti apakah cerita itu ya. Yang jelas di bottom of the deck ini kamu akan segera menikah ataupun kamu akan segera berkomitmen, atau jika kamu yang sudah menikah, ini mungkin akan ada kesuksesan kamu dalam meraih kebahagiaan dalam rumah tangga kamu ya, mungkin tentang cinta kah itu atau tentang finansial. Oke, kita akan lihat satu persatu seperti apa ceritanya. Di kartu pertama ada Four of Cups ya. Ini menggambarkan ya, kamu ini awalnya sih mengalami satu kejenuhan. Kamu kayak seperti udah capek gitu ya. Kayak kamu udah lelah. Entah menjalankan hubungan dengan seseorang yang benar-benar membuat kamu jenuh gitu ya. Atau membuat kamu merasa kayak, wah ini seperti nggak ada kepastian nih. Ini seperti nggak ada komitmen nih gitu. Ya mungkin akhirnya kamu bisa rela untuk meninggalkan itu. Dan apa yang terjadi setelah kamu meninggalkan itu ataupun melupakan dia ya? Akhirnya ada kekosongan terhadap diri kamu tentang percintaan yang kamu, karena hadir seseorang yang benar-benar kayak akan memperjuangkan kamu di sini. Ya, ini dia. Ada Knight of Cups. Seseorang ini memiliki perasaan yang cukup besar kepada kamu, dia memiliki cinta yang tulus kepada kamu, dan dia begitu sangat berhati-hati untuk mendekat ke kamu. Ya, dia mungkin kayak melihat nih tindakan apa nih yang harus aku lakukan untuk kamu supaya tidak menyakiti kamu, supaya tidak mengecewakan kamu ya. Dan keinginan dia hanya ingin membahagiakan kamu. Inilah keinginan seseorang itu. Semoga ya seseorang ini bisa kamu afirmasikan. Semoga orang ini benar-benar bisa kamu manifestkan ya. Ya mungkin sudah ada sih dalam pikiran kamu, dalam pandangan kamu tentang seseorang ini. Semoga aja dia akan menghampiri kamu. Karena aku melihat dia akan benar-benar berhati-hati walaupun prosesnya agak lambat. Mungkin prosesnya dia kayak apa ya? Dia butuh mengenal dulu nih siapa kamu. Dia stalking kamu dulu ya. Dia mungkin mantau kamu dulu atau mungkin ada persoalan dia di masa lalu yang belum selesai. Nah, itu. Walaupun mungkin lambat tapi akhirnya dia akan bisa memiliki kamu dan kamu akan bisa memenangkan cintanya dia, ya. Scorpio.
Lanjut, di sini ada Ten of Pentacles. Nah, ini juga akan menghampiri kamu. Ini tentang sebuah cuan ya, sebuah keuangan. Ya mungkin di dalam waktu dekat ini sebentar lagi, entah itu di penghujung tahun atau mungkin 1 minggu lagi ya, kamu akan merasakan ataupun menikmati hasil dari usaha yang kamu lakukan. Mungkin beberapa dari kamu yang, oh aku pengen buka bisnis, aku ingin menjalankan bisnis, aku ingin bekerja di sini, di situ ya. Dan akhirnya semua itu membuahkan hasil gitu loh. Dan akhirnya kamu akan menikmati hasil usaha kamu sendiri, ya. Dan itu akan membuat kamu merasa kayak puas sekali. Inilah yang akhirnya aku dapatkan. Ini akan menghampiri aku sebentar lagi. Ya, kemapanan dari segi finansial. Ya, kesuksesan mungkin dari segi karir ya. Oke, nah ini Scorpio. Ini aku rasakan. Nah, kenapa? Karena di kartu berikutnya ini ada Three of Pentacles. Banyak orang-orang yang datang kepada kamu itu ingin bekerja sama, ingin menarik kamu mungkin bekerja di perusahaannya, bekerja mungkin di instansi di tempat dia yang apa ya dia eh, pimpin begitu ya. Nah, kenapa? Karena dia memiliki kayak apa ya, mengetahui tentang kualitas kamu. Mereka mengetahui tentang apa yang benar-benar kamu miliki pada diri kamu sendiri dan kamu layak gitu loh. Layak untuk bisa bekerja dengan mereka, layak mungkin untuk bisa sukses ya, layak juga diperhitungkan di sini. Scorpio. Jadi ini mungkin akan hadir ya. Inilah awal mula kemapanan kamu. Inilah awal mula kesuksesan kamu ya buat Scorpio. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada King of Cup dan ternyata ya di King of Cup ini ada seseorang yang benar-benar kayak aku beruntung mengenal kamu. Ya, karena dengan mengenal kamu aku merasa kayak hidup aku dulu yang merasa kesepian, aku merasa kayak ada gairah kembali yang muncul. Ini memang terlihat ya, ada pandangan wajah dia yang benar-benar kayak sedih banget. Tapi dia masih memegang rasa itu. Dia masih memegang rasa mungkin kepada seseorang di masa lalu. Tetapi lah hadirnya kamu ya, itu membuat dia berubah. Ya, dia mungkin akan benar-benar merasa beruntung untuk bertemu kamu karena dengan hadirnya kamu ke dalam hidupnya dia, ya bisa membuat dia melupakan masa lalu. Oke, ini juga bisa saja kamu ya, bisa saja kamu ini posisi kamu, di mana kamu awalnya sulit melupakan masa lalu, tapi hadirnya seseorang yang bisa tulus mencintai kamu, dia bisa menerima kamu apa adanya ya, dan itu membuat kamu begitu bahagia, begitu bergairah kembali, dan kamu muncul kembali semangat hidup kamu di sini, ya Scorpio. Oke, itu yang aku rasakan. Kita akan coba lihat apa lagi yang terbaca selanjutnya tentang percintaannya kamu. Jadi ini mungkin akan hadir ya, sebentar lagi akan menghampiri kamu. Kejenuhan kamu ini akan segera hilang. Karena seseorang ini benar-benar akan bisa membuat kamu merasa dihargai, dianggap gitu ya, dicintai, disayang ya. Scorpio. Kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca buat Scorpio. Oke, satu lagi. Ya. True love. Dan akhirnya kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Ya, di sini ada true love. This is the romance of a lifetime ya. Beberapa dari kamu ya merasa kayak ada kejenuhan nih saat menjalin hubungan dengan seseorang di mana kamu sudah meninggalkan, kamu sudah bisa melupakan dan ternyata ya kamu akan kehadiran seseorang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Emang pada awalnya kamu tidak bisa membuka hati kamu. Pada awalnya kamu mungkin tidak bisa menerima keadaan kamu seperti itu. Namun ya karena dia bisa kayak menyimbangkan hidupnya dengan kamu dan dia bisa kayak apa ya membuat kamu bahagia dan dia juga bisa melupakan masa lalu kamu gitu ya. Dan akhirnya kamu bisa membuka hati kamu untuk dia. Ya, ini dia. Dan itu akan ada gairah kembali. Ada gairah kembali yang terbentuk dalam diri kamu, dalam pikiran kamu juga. Karena cinta sejati itu memang benar-benar kayak dibutuhkan gitu loh. Karena kalau kita tidak ada ketemu dengan seseorang seperti ini ya, hidup kita mungkin tidak akan ada kepastian. Kamu juga mungkin tidak akan pernah berkomitmen dengan seseorang ya. Nah, inilah muncul gairah kembali dalam hidup kamu ya buat Scorpio. Dan ini juga ada sebuah kebahagiaan.
Ada sebuah kebahagiaan yang memang kamu rasakan di sini. Hadirnya seseorang ini akan bisa bersama-sama kayak menjalankan hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Intinya apapun bisa kamu jalani. Adapun masalah nantinya, kamu mungkin akan bisa menyelesaikan bersama-sama. Karena dia benar-benar sudah menggambarkan keinginan dia ke kamu, dan dia juga bisa dikatakan seseorang yang benar-benar kayak bijaksana juga ya, dan dia mungkin juga akan bisa mengayomi kamu. Oke, buat Scorpio kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca buat Scorpio. Oke. Nah, aku juga melihat ya, emang di sini terlihat jelas sekali bahwasanya awalnya kamu itu sering ketemu dengan orang-orang yang hanya apa ya, kayak membohongi kamu, hanya mencari sebuah kepuasan. Tetapi kamu di sini bisa menyembuhkan diri kamu, healing from heartbreak. Kamu bisa sembuh dari kekecewaan kamu, dari kesedihan kamu ya, hati kamu yang awalnya hancur, ya berantakan ya, tapi di sini kamu akan bisa sembuh ya. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kamu ya, kamu akan merasakan apa ya? Ini mungkin tentang seseorang ya. Seseorang itu kayak ingin datang lagi ke kamu, padahal kamu sudah bisa melupakan dia. Padahal kamu sudah bisa move on ya. Dan ternyata dia juga masih menginginkan kamu, dia juga merindukan kamu. Itu karena keegonya dia, itu karena gairahnya dia. Karena mungkin dia merasa bahwa kamu lah yang bisa untuk memuaskan dia atau bagaimana ya. Sementara kamu tidak menginginkan hal itu. Kamu menginginkan cinta yang sebenarnya. Kamu menginginkan seseorang yang benar-benar tulus gitu loh. Bukan main-main lagi. Bukan ingin ya untuk melampiaskan begitu saja gitu ya. Tapi kamu benar-benar sudah bisa sembuh dari dia, tapi saat kamu melupakan dia, mungkin dia sendiri yang merasa kayak udah tergila-gila lagi nih sama kamu gitu ya. Nah, dan di sini aku juga melihat dia juga merasa kalau kamu itu adalah orang yang mirror dengan dia gitu loh. Kamu dengan dia punya kesamaan di sini. Bisa saja ya seseorang ini akhirnya mungkin bisa berubah dan akhirnya bisa menjadi true love bagi kamu ya. Dia sudah datang menghampiri kamu dengan versi terbaiknya dia, ya bisa saja. Karena dia benar-benar kayak tidak bisa melupakan kamu. Saat kamu sudah melupakan dia, dia masih kayak kepikiran kamu, dia masih tetap ingin bersama kamu ya. Nah, itu keinginannya dia di sini. Oke, inilah yang mungkin akan menghampiri kamu. Seseorang yang benar-benar kayak terikat secara batin dengan kamu, dia mirror dengan kamu ya, dan itu yang membuat kamu merasa kayak entah itu juga membuat kamu galau atau bagaimana ya, Scorpio. Oke, nah semoga aja nantinya kamu akan bisa menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi ini ya. Tapi kalau aku lihat ya, jika seseorang ini benar-benar kayak sudah berubah diri dia sudah kembali dengan prinsip terbaik ya, kenapa tidak? Secara kamu kan sudah mengenal dia cukup lama, pasti ada sisi positifnya juga, pasti ada kelebihannya juga ya. Dan semoga kelebihannya itu bisa menutupi kekurangannya. Oke, buat Scorpio. Nah, mungkin itu bisa aku sampaikan buat Scorpio. Apapun terbaca, semoga bisa kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.